Viral, bikin geger Garuda fans dan pingin dihujat. Kiper Bahrain terekam kasih jari tengah ke supporter Indonesia. Setelah kalah, protes keras yang bikin netizen gak terima. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Geger, ini gak ada taubatnya. Pelatih Bahrain doakan kekalahan timnas Indonesia agar tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Simak pernyataan gila Dragan Talajic hingga selesai. Dan silahkan kalian silaturahim ke akun Instagramnya. Wow, bukan kaleng-kaleng. La Liga soroti kemenangan perdana Kluivert bareng timnas Indonesia dan puji penampilan Rizky Ridho. Lihat momen keren Rizky Ridho saat dapat arahan langsung dari sang legenda. Simak kisah membanggakannya. Alhamdulillah, ini baru mantap. AFC akhirnya ungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang kemenangan timnas Indonesia. Mereka layak ke Piala Dunia. Ini alasan mengejutkannya. Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Timnas Indonesia U17 siap guncang Piala Asia U17 2025. Erick Thohir ungkap persiapan mewah yang bakal membuat dunia terkejut. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Alhamdulillah, ayah pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, resmi masuk Islam di bulan Ramadan ini. Begini kisah perubahan luar biasa yang bikin terharu. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Viral, bikin geger Garuda fans dan pingin dihujat. Kiper Bahrain terekam kasih jari tengah ke supporter Indonesia. Setelah kalah, protes keras yang bikin netizen gak terima. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Suasana panas dan penuh ketegangan meledak setelah laga timnas Indonesia kontra Bahrain saat seorang kiper Bahrain terpergok kamera memberikan aksi tak termaafkan yang memicu emosi supporter Indonesia. Dalam rekaman video yang langsung viral, terlihat dengan jelas bahwa sang kiper yang mengenakan nomor punggung 1 dan diduga bernama Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengahnya ke arah para pendukung Indonesia. Aksi kontroversial itu dilakukan tepat saat ia menuju kamar ganti setelah peluit panjang berbunyi. Dan jarinya yang menggenggam sarung tangan terlihat jelas. Tindakannya ini diduga sebagai reaksi spontan terhadap sorakan "Bu" yang datang dari ribuan supporter timnas Indonesia, yang jelas terdengar saat tim Bahrain berjalan menuju ruang ganti. Kiper berusia 32 tahun itu, yang tak tahan dengan sorakan keras tersebut, akhirnya membalas dengan isyarat yang sangat provokatif. Setelah video itu beredar, netizen Indonesia langsung menyerbu akun Instagram miliknya, @karimf25, hingga akhirnya sang pemain memilih menonaktifkan kolom komentar untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Peristiwa ini semakin memanas dengan adanya latar belakang rivalitas yang sudah terbentuk antara timnas Indonesia dan Bahrain, yang semakin meruncing setelah pertemuan sebelumnya di Bahrain pada Oktober 2024. Ketika itu Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2 dan sorakan-sorakan keras dari supporter Indonesia langsung mengguncang mental tim Bahrain. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang melontarkan ancaman kepada Bahrain hingga menuntut agar venue pertandingan berikutnya dipindahkan. Puncaknya adalah saat Bahrain melawan Indonesia lagi di Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Bahrain semakin memperparah ketegangan ini dengan gol tunggal dari Ole Romeni yang membekukan semangat juang para penggawa Bahrain. Namun, meski timnas Indonesia meraih kemenangan gemilang, dampak dari sorakan keras tersebut terus terasa hingga di luar lapangan. Bahkan,
Protes keras terhadap ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pemain Bahrain akibat tekanan supporter Indonesia turut mewarnai suasana pertandingan ini. Kekalahan Bahrain kali ini seakan menambah daftar panjang perselisihan panas antara kedua tim yang sepertinya belum akan berakhir begitu saja. Kiper Bahrain yang kini menjadi sasaran kemarahan netizen Indonesia harus siap menghadapi badai protes yang kian menggila. Berikan komentar kalian. Geger, ini nggak ada taubatnya. Pelatih Bahrain doakan kekalahan timnas Indonesia agar tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Simak pernyataan gila Dragan Talajic hingga selesai. Dan silahkan kalian silaturahim ke akun Instagramnya. Dalam sebuah pertandingan yang penuh ketegangan dan emosi tinggi, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 pada matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025. Gol tunggal yang membawa kemenangan gemilang bagi skuad Garuda itu dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24, yang membuat Indonesia bertahan kokoh di posisi keempat dengan raihan 9 poin. Sementara itu, Bahrain terjebak di posisi kelima dengan hanya mengoleksi 6 poin, dan kini mereka hanya memiliki satu jalan jika ingin tetap bertahan dalam perburuan tiket Piala Dunia, merebut posisi Indonesia di 4 besar. Namun, di balik kekalahan telak ini, ada sebuah kejutan besar yang datang dari pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic. Dalam konferensi pers penuh dengan pernyataan penuh provokasi, Talajic mengungkapkan sebuah doa buruk untuk timnas Indonesia, berharap agar mereka jatuh terpuruk dalam 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Kami berharap Indonesia kalah dalam 2 pertandingan berikutnya, katanya, mengungkapkan keinginannya agar tim Garuda menelan kekalahan untuk memberi jalan bagi Bahrain melaju ke putaran berikutnya. Pernyataan ini seakan menyiratkan bahwa Bahrain masih memiliki harapan jika timnas Indonesia tersandung di laga berikutnya dan mengungkapkan betapa gila dan beratnya grup C yang diisi oleh tim-tim seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Talajic dengan berani dan tanpa rasa takut menegaskan bahwa perjuangan Bahrain belum selesai meskipun mereka kini tertinggal. Kami akan berjuang untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Grup ini memang sangat sulit, tapi masih ada peluang, semuanya masih terbuka, ujar Talajic dengan semangat tinggi, meski kenyataan pahit menimpa timnya. Bahkan, dia menambahkan, sekarang Indonesia memiliki tim yang bagus, tapi sepak bola itu tak pernah bisa diprediksi. Siapa tahu Indonesia kalah dan kami bisa menang. Pernyataan ini semakin menghangatkan atmosfer rivalitas yang kian membara antara kedua tim, yang semakin terasa panas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dengan 2 laga tersisa, baik Indonesia maupun Bahrain kini dipaksa untuk berjuang habis-habisan demi peluang mereka. Namun, Talajic sepertinya menaruh harapan kepada kekalahan Indonesia, sebuah ironi yang semakin mempertegas tensi tinggi persaingan ini. Sudah siapkah timnas Indonesia menghadapi cobaan berat yang datang dari setiap penjuru, ataukah doa buruk dari pelatih Bahrain akan menjadi kenyataan? Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. La Liga soroti kemenangan perdana Kluivert bareng timnas Indonesia dan puji penampilan Rizky Ridho. Lihat momen keren Rizky Ridho saat dapat arahan langsung dari sang legenda. Simak kisah membanggakannya. Suasana gegap gempita langsung meledak saat timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia
2026 Zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, ini mencatatkan sejarah luar biasa bagi skuad Garuda. Gol kemenangan yang sangat berharga itu dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24, memanfaatkan umpan cermat dari Marcelino Ferdinand. Tidak hanya Indonesia yang merayakan kemenangan ini, bahkan akun Instagram resmi La Liga ikut bergabung dalam euforia tersebut dengan mengunggah foto momen epik di mana Patrick Kluivert, sang pelatih legendaris, memberikan arahan penuh semangat kepada bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Kemenangan ini menjadi momen monumental dalam karier kepelatihan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Setelah sebelumnya kalah 1-5 melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam laga debutnya, Kluivert akhirnya berhasil memimpin Garuda meraih kemenangan perdana yang menggembirakan. Meski hasil melawan Australia sangat mengecewakan, namun kali ini, di bawah arahan Kluivert, timnas Indonesia menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan tampil lebih kompak. La Liga pun tidak ketinggalan memuji pencapaian ini, menandakan bahwa kemenangan ini lebih dari sekadar 3 poin biasa. Ini adalah sebuah langkah besar bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan 2 laga sisa pada Juni mendatang, yaitu melawan China dan Jepang, timnas Indonesia kini berada di posisi keempat dengan 9 poin di grup C. Keberhasilan ini memberikan harapan besar bahwa Indonesia bisa tetap bertahan dalam persaingan sengit menuju Piala Dunia 2026, terutama dengan 1 slot yang sudah diamankan oleh Jepang yang kini memimpin grup. Kemenangan ini bukan hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimiliki timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kini, semua mata tertuju pada 2 laga terakhir yang akan sangat menentukan nasib mereka. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, ini baru mantap. AFC akhirnya ungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang kemenangan timnas Indonesia. Mereka layak ke Piala Dunia. Ini alasan mengejutkannya. Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Setelah laga penuh gairah yang mengguncang Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia akhirnya mendapat pujian luar biasa yang tak terduga dari AFC. Kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025, membuka babak baru bagi skuad Garuda dalam perburuan tiket Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi sebuah tonggak sejarah yang semakin memperkokoh posisi timnas Indonesia di peringkat 4 besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan gol tunggal dari Ole Romeni yang membuat Bahrain terdiam. Timnas Indonesia kini unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina, menjaga asa besar untuk terus melaju meski tantangan berat masih ada. Namun, apa yang benar-benar membuat dunia sepak bola terkejut adalah reaksi jujur dan terbuka dari AFC setelah pertandingan berakhir. Dalam pengakuannya, AFC bahkan sampai mengirimkan perwakilan khusus atas permintaan Bahrain untuk memantau jalannya pertandingan, tetapi hasilnya jauh lebih mengejutkan daripada yang mereka perkirakan. Setelah laga selesai, AFC tanpa ragu mengakui bahwa Indonesia tampil luar biasa, mengungkapkan bahwa mereka lebih lapar, dan menunjukkan tekad kuat untuk meraih 3 poin vital tersebut. Timnas Indonesia menghidupkan kembali harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata AFC dengan penuh semangat. Kemenangan ini membuat seluruh dunia sepak bola semakin memandang timnas Indonesia dengan rasa hormat. AFC bahkan dengan tegas menyatakan bahwa kemenangan ini memberi timnas Indonesia peluang nyata untuk maju ke babak selanjutnya. Namun, meski peluang masih terbuka lebar, AFC juga mengingatkan bahwa untuk masuk 2 besar,
Indonesia harus bekerja keras karena mereka tertinggal 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan 2 pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang, tantangan semakin besar dan timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan untuk mewujudkan impian besar mereka menuju Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Timnas Indonesia U17 siap guncang Piala Asia U17 2025. Erick Thohir ungkap persiapan mewah yang bakal membuat dunia terkejut. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan penuh semangat dan optimisme membocorkan persiapan luar biasa Timnas Indonesia U17 yang tengah bersiap untuk menghadapi Piala Asia U17 2025. Dalam serangkaian persiapan yang penuh ambisi, pasukan Garuda Muda tak hanya mengasah keterampilan, tetapi juga merancang strategi jitu yang akan menggebrak panggung Asia. Kami akan terus berusaha mematangkan segala persiapan sebelum berjuang habis-habisan di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada April mendatang. Ungkap Erick Thohir melalui akun media sosialnya dengan semangat yang tak terbendung. Saat ini, tim asuhan pelatih Nova Arianto tengah menjalani pemusatan latihan TC yang intens di Uni Emirat Arab. Di sana, para punggawa timnas U17 sudah melakoni 2 laga uji coba yang menggugah semangat. Setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Cina, mereka selanjutnya menahan imbang tuan rumah Uni Emirat Arab dengan skor 2-2 yang membuat tim semakin termotivasi. Untuk memastikan kesiapan maksimal, timnas U17 juga akan menghadapi ujian besar melawan Australia pada 29 Maret mendatang. Erick Thohir pun menegaskan bahwa target utama timnas U17 di Piala Asia U17 kali ini adalah untuk meraih peringkat terbaik dan menembus Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lolos dari penyisihan grup adalah sebuah kewajiban. 2 tahun lalu, kita bermain di Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah, tapi kali ini kita harus lebih bergengsi dan meraih hasil yang lebih gemilang, tegasnya. Timnas Indonesia U17 sendiri akan memulai perjuangannya di Piala Asia dengan pertandingan melawan Korea Selatan pada 4 April, Yaman pada 7 April, dan Afghanistan pada 10 April. Ini akan menjadi penampilan ke-7 Indonesia di Piala Asia U17 sejak turnamen pertama kali digelar pada 1985. Dengan ambisi yang membara, tim Garuda Muda siap mencetak sejarah baru yang tak terlupakan. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, ayah pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, resmi masuk Islam di bulan Ramadan ini. Begini kisah perubahan luar biasa yang bikin terharu, simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar bahagia datang dari keluarga pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans. Ayahnya, Dennis Jonathans, baru saja memilih untuk menjadi mu'alaf di Jakarta pada bulan Ramadan ini. Peristiwa mengharukan ini dibagikan oleh Hamdan Hamedan, mantan utusan PSSI yang dulu mengurus pemain diaspora pada era kepemimpinan Iwan Bule. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Rabu, 26 Maret 2025, Hamdan mengungkapkan momen spesial ini, yang juga disertai dengan foto dirinya dan Dennis di International Mu'alaf Center, Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, kami menyambut saudara baru dalam Islam, Bapak Dennis Jonathans, tulis Hamdan dalam unggahannya. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa meskipun sepak bola dan diaspora mempertemukan mereka, pada akhirnya iman dan Islamlah
yang menyatukan hati mereka untuk selamanya. Hamdan juga mengungkapkan betapa indah dan tepat waktu hidayah datang, terutama di 10 hari terakhir Ramadan, mengingatkan kita bahwa Allah selalu memberikan petunjuknya pada waktu yang tepat. Kami mendoakan agar Allah memuliakan setiap langkah Anda, meneguhkan hati Anda dalam Islam, dan menjadikan pertemuan ini bukan hanya ikatan duniawi, tetapi juga persaudaraan yang abadi hingga ke akhirat. Selamat datang di rumah yang tak mengenal batas ras, bangsa, maupun bahasa. Selamat datang di agama fitrah, agama damai, agama cinta. Selamat datang di Islam, lanjut Hamdan dengan penuh haru. Lebih lanjut, Hamdan juga mendoakan kelancaran rencana Dennis Jonathans untuk mendukung perkembangan sepak bola usia muda di Depok, Jawa Barat. Semoga segala rencana Anda untuk membantu anak-anak Depok berlatih sepak bola berjalan lancar. Tambah Hamdan. Keluarga Jonathans diketahui memiliki darah Indonesia, berasal dari Depok, dan hal ini membuka peluang bagi Miliano Jonathans, anaknya, untuk membela timnas Indonesia. Meskipun pada Februari lalu Miliano belum dapat bergabung dengan timnas, jika dia memutuskan untuk bermain, tentu saja akan menambah kekuatan di lini depan timnas. Miliano, yang bermain di sayap kanan bersama FC Utrecht, sudah tampil dalam 6 pertandingan di Eredivisie. Dengan darah Indonesia yang mengalir, perjalanan kariernya di dunia sepak bola bisa jadi semakin cemerlang, apalagi dengan dukungan penuh dari keluarga dan komunitas. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, puji syukur. Kabar baik tepat tadi pagi, ayah Miliano Jonathans bertemu dengan utusan Kemepora di Jakarta. Akankah winger Utrecht ini segera gabung timnas Indonesia? Ini semua yang harus Anda tahu. Tonton semua berita lengkapnya hingga selesai. Spekulasi mengenai kemungkinan Miliano Jonathans, winger berbakat FC Utrecht, bergabung dengan timnas Indonesia semakin memanas. Kabar ini mencuat dengan cepat, dan jika benar, Miliano bisa segera memperkuat skuad Garuda pada bulan Juni mendatang. Meski masih ada beberapa langkah administratif yang harus dilalui, kedatangan sang pemain ke Indonesia menjadi sinyal yang sangat positif. Ini bisa jadi berita menggembirakan bagi penggemar timnas, terutama setelah performa kurang memuaskan yang ditunjukkan timnas di bawah arahan Patrick Kluivert, yang baru saja merasakan kekalahan telak 1-5 melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa jadi Miliano akan diperkenalkan kepada publik Indonesia saat timnas berhadapan dengan Bahrain, mirip seperti momen saat Ole Romeni pertama kali hadir di tanah air. Meski masih belum ada kepastian, sinyal-sinyal yang muncul makin mengarah pada bergabungnya Miliano dengan timnas Indonesia. Yang terbaru, ayah Miliano, Deco Jonathan, terlihat bertemu dengan Hamdan Hamedan di Jakarta International School pada Minggu, 23 Maret 2025. Hamdan Hamedan, yang juga merupakan tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, dikenal sebagai sosok di balik proses naturalisasi beberapa pemain keturunan, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Pertemuan ini semakin memperkuat spekulasi, apalagi Deco mengunggah foto pertemuan tersebut melalui Instagram Story, menandai Hamdan, yang semakin memperjelas bahwa proses naturalisasi Miliano Jonathans bisa segera terwujud. Sebelumnya, Miliano sendiri sudah cukup terbuka dengan kemungkinan membela timnas Indonesia. PSSI juga telah menghubungi pemain 20 tahun tersebut saat masih bermain untuk Vitesse Arnhem sebelum akhirnya pindah ke Utrecht. Selama 40 pertandingan bersama Vitesse, Miliano mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist yang membuatnya menjadi pemain yang sangat berpotensi. Meski sempat mengalami cedera, Miliano tidak langsung mengambil keputusan ketika tawaran pertama datang karena ingin memastikan dirinya pulih sepenuhnya. Ya, mereka, PSSI, sudah menghubungi saya. Tapi saya bilang, saya baru saja kembali dari cedera dan ingin fokus pada pemulihan, ungkap Miliano,
yang kini siap untuk melangkah lebih jauh ke dunia internasional. Kini, dengan semakin terbukanya peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, pertanyaannya adalah, apakah Miliano Jonathans akan segera merasakan atmosfer kerasnya pertandingan internasional bersama Timnas Garuda? Berikan komentar kalian. Nah lo, ada apa ini? Mantan pelatih Malaysia berkomentar tentang pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dia dibanjiri tekanan berat menjelang laga krusial melawan Australia. Apa yang akan terjadi pada debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak penjelasan detailnya dan tonton semua berita hingga selesai. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kini berada di bawah sorotan tajam dengan segala tekanan berat yang menghimpit pundaknya. Penilaian tersebut datang dari Ong Kim Swee, mantan pelatih Timnas Malaysia, yang dengan jelas mengungkapkan bahwa tugas yang dihadapi Kluivert bukanlah hal yang mudah. Kluivert, yang ditunjuk oleh PSSI untuk mengantarkan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kini harus menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin, namun posisinya sangat rawan karena mereka hanya unggul sedikit dari Cina yang berada di dasar klasemen. Kini, Kluivert harus memimpin Garuda meraih hasil maksimal, terutama dalam pertandingan krusial melawan Australia yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Ong Kim Swee, yang pernah menangani Timnas Malaysia, dengan jujur mengatakan, setiap pelatih yang datang pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun dalam situasi ini, kemenangan sangat penting untuk Indonesia agar bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Tekanan memang tak terbantahkan, dan bagi Kluivert, keberhasilan di laga debutnya melawan Australia akan sangat menentukan langkah tim selanjutnya. Meski begitu, Ong Kim Swee tetap optimistis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di kualifikasi ini. Saya yakin, Timnas Indonesia memiliki kualitas pemain yang luar biasa, kata Ong Kim Swee dengan penuh keyakinan. Mengejar Piala Dunia memang bukan hal yang mudah, namun dengan pemain-pemain berkualitas yang ada, saya percaya Indonesia berada di level yang berbeda. Mereka mampu menembus level lebih tinggi dan meraih hasil yang gemilang. Dengan dukungan kualitas pemain yang ada, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026, meskipun tantangan berat tetap menanti. Berikan komentar kalian. Shin Tae-yong seperti ayah yang bangga sambut putra-putranya. Nonton langsung Asnawi Mangkualam versus Pratama Arhan di Thailand. Inilah momen mengharukan yang membuat fans Indonesia tersentuh. Lihat keterikatan cinta Shin Tae-yong dengan dua bintang ini. Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Momen penuh kehangatan dan kebanggaan terjadi ketika Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, menyaksikan secara langsung pertandingan Liga Thailand antara Port FC dan Bangkok United yang berlangsung di Stadion Pat, Bangkok, pada Minggu, 16 Maret 2025. Namun yang lebih mengharukan adalah interaksi luar biasa yang terjadi setelah laga berakhir dengan skor 0-0 itu. Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai sosok pelatih penuh dedikasi, tampak begitu bangga saat menyambut dua mantan pemain asuhannya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang kini berkarir di Liga Thailand. Seperti seorang ayah yang menerima anak-anaknya kembali pulang, Shin Tae-yong memeluk Asnawi Mangkualam dengan penuh kehangatan, menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara mereka. Dengan senyum lebar dan tatapan penuh kebanggaan,
Shin Tae-yong mengobrol santai dengan Asnawi dan Pratama, memperlihatkan rasa sayang yang tulus, seolah mereka adalah anak-anak yang telah sukses menapaki jalan hidup mereka berkat bimbingannya. Seperti ayah yang bangga menyambut putra-putranya. Begitu ungkap jurnalis Thailand Tael yang merekam momen emosional tersebut. Karier gemilang Asnawi dan Arhan memang tidak lepas dari kontribusi besar Shin Tae-yong. Berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini, Asnawi berhasil menembus Liga Korea Selatan pada 2021 dan menjadi kapten timnas Indonesia yang dihormati. Sedangkan Pratama Arhan yang juga ikut bersinar di timnas Indonesia U20 telah dibimbing langsung oleh Shin Tae-yong hingga mampu menunjukkan kelasnya di Liga Thailand. Dalam video yang beredar, terlihat Shin Tae-yong begitu bangga melihat perkembangan luar biasa yang diraih kedua pemain ini. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen emosional yang penuh makna bagi Shin Tae-yong, Asnawi, dan Arhan. Berikan komentar kalian.